Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Haris Sodako, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itzqon Bugen Semarang. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung dan juga Bapak Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Muhammad Komarudin, ST, MSc, PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, serta para pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Ibu dosen, dan juga mahasiswa-mahasiswi, serta para hadirin yang hadir secara langsung ataupun melalui daring yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama bisa berkumpul bermuajahah di Masjid Abu Bakar As-Segaf, kampus Universitas Islam Sultan Agung, dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karena itu, puja puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat dan juga salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan yang mulia. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaatul uzmanya, amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali kegiatan kajian tafsir tematik yang diselenggarakan oleh Quran Learning Center LKPI Unisula yang bertepatan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 bertepatan dengan 13 Sya'ban 1443 Hijriah. Pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Bapak Ali Mustafa. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Wakil Rektor 3 Universitas Islam Sultan Agung kepada Bapak Muhammad Komarudin, ST MSc PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wasyarafana bisarafatil Qur'an wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bi kiramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis yang diselenggarakan rutin oleh Lembaga Kajian Penerapan Nilai-Nilai Islam Unisula, yaitu kajian tafsir tematik yang insya Allah
pada pagi hari ini kita sudah kerawuhan Al-Mukarram yang kita hormati bersama Kiai Ahmad Haris Sodaqoh. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu membasahi bibir kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan banyaknya solawat yang kita haturkan kepada baginda, insya Allah nanti di yaumul kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya, sehingga kita bisa dikumpulkan dengan para nabiin solihin di surganya kelak. Yang kita hormati bersama-sama Mbah Kiai Ahmad Haris Sodaqoh, yang kami hormati Pak Rektor dan jajarannya, Bapak Wakil Rektor yang mungkin sedang mengikuti online, dan mohon maaf tidak bisa rawuh kemriki Mbah Yai karena di waktu yang bersamaan beliau juga harus mendampingi acara di Biro Rektor. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah rawuh pada kajian tematik yang diselenggarakan oleh LKPI. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita tegaskan bahwa Unisula mempunyai visi yang sangat besar, visi yang sangat mulia, yaitu Bismillah membangun generasi khairul ummah. Untuk tahun ini penekanan untuk membangun generasi khairul ummah, Pak Rektor menekankan, yaitu untuk kita menjunjung nilai-nilai yang ada di Al-Quran, nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu birrul walidain dan takrimul aulad. Untuk birrul walidain ini sangat penting menurut pandangan kami, ya, karena kadang-kadang ini banyak orang yang sukses beranggapan kesuksesan mereka, keberhasilan mereka itu didasarkan hanya pada kecerdasannya, kepintarannya. Tetapi kalau di dalam Al-Quran bahwa kesuksesan kita itu adalah didasarkan dari ridho orang tua. Itu sangat penting untuk kita. Jadi sudah sering kita sampaikan bahwa di Unisula ini kita akan mengajari mahasiswa, mahasiswi dan juga untuk sivitas akademika untuk selalu menjunjung nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sambutan ini mohon maaf Pak Yai, saya sedikit mengingatkan ini kebetulan pada adik-adik tentang birrul walidain. Ini ada sebuah cerita yang sangat mulia yang diceritakan di kitab Adabul Mufrad. Ada seorang laki-laki yang kedatang kepada imam menceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa dia itu melamar seorang perempuan kemudian ditolak. Kemudian ada orang laki-laki yang lain melamar wanita yang sama, diterima. Kemudian timbul rasa cemburunya. Ya, laki-laki itu karena cemburu ditolak cintanya tadi, yang lain diterima, kemudian dibunuhlah perempuan itu. Ya, kemudian dia menyesal, datang kepada Ibnu Abbas menanyakan, adakah jalan untuk bertaubat? Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas dalam cerita itu, masihkah engkau memiliki ibu? Dijawab oleh laki-laki itu tidak. Kemudian Ibnu Abbas ngendika, kalau begitu beribadahlah kepada Allah sebaik-baiknya, semampu kalian gitu. Kemudian perawi hadis ini mengatakan, setelah laki-laki itu pergi, datang ke Ibnu Abbas juga, kenapa wahai Ibnu Abbas engkau menanyakan kepada laki-laki itu masih memiliki ibu? Kemudian jawab Ibnu Abbas adalah, innil a'lamu amalan aqraba ilallahi ta'ala min birrul walidah. Karena aku tidak tahu amal apa yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla selain berbakti kepada orang tua. Sahut Ibnu Abbas. Adik-adik sekalian, pentingnya kenapa kita selalu menegakkan birrul walidain, karena ridhonya
bapak dan ibu kita, terutama ibu kita itu yang akan menghantarkan kita masuk surganya. Ridhonya bapak ibu kita yang akan menghantarkan kita insya Allah nanti atas kesuksesan hidup kita, kemudahan urusan kita. Kemudian di sini ada tema lagi tentang takrimul aulad. Jadi kita ini saya hadir, banyak bapak ibu dosen yang hadir di sini. Selain kita harus seimbang, kalau kita menuntut mahasiswa mahasiswi kita itu menghormati ke kita, ya tidak adil, tidak seimbang. Karena di dalam Islam juga ada sebuah hadis yang diajarkan oleh Rasul, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kata nih, ya. Jadi kita harus seimbang. Kalau kita menuntut anak-anak kita baik, tetapi perlakuan kita kepada mahasiswa atau anak-anak kita tidak baik, itu tidak adil. Jadi nanti dalam kajian tematik ini insya Allah Mbah Kiai Ahmad Haris Sodaqoh akan mengupas tuntas tentang kenapa pentingnya birrul walidain dan takrimul aulad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya di majelis yang sangat mulia ini. Semoga Allah ridho kepada kita. Kedatangan Bapak Ibu sekalian membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya kampus kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yaitu acara inti kajian tafsir tematik dengan tema akhlak dalam Al-Qur'an, konsep tawazun antara birrul walidain dan takrimul aulad, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Haris Sodaqoh. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana lil ibadi manhajat tarbiyatil qawimah bi Qur'anil Majid wa utuha lil alamina mabadi al khairi wal huda wal islah fi ahkami syar'ihil hanif. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa sahibi syafaatil uzma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Sadatil ulama al-aizza wa fi muqaddimatihim Bapak Wakil Rektor Universitas Sultan Agung dan para Bapak Ibu dosen, nafa'anallah bi ulumikum fid dharaini amin. Para adik-adik mahasiswa, mahasiswi, ja'alakumullahu sholihin as-sholihat amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua, kepada saya, untuk bisa nderekake mengikuti kegiatan
di Unisola ini, yaitu dalam rangka pengajian rutin selapanan Pak Wakil Rektor ya, selapan sekali, yang temanya itu kajian tafsir tematik Al-Quranul Karim, yang kebetulan pada saat ini mengambil judul Tawazun Baina Birril Walidain wa Takrimil Aulad, keseimbangan antara birrul walidain wa takrimil aulad. Mungkin ini diawali dari sebuah pertanyaan oleh para anak-anak, kenapa kita selalu ditekan-tekan untuk birrul walidain, sedangkan kita tidak pernah mendapatkan imbalan dari orang tua. Mestinya kita, apa yang kita peroleh dari orang-orang tua itu, sehingga orang tua punya hak untuk kita ikuti, untuk kita taati perintah-perintahnya. Sebenarnya kalau kita timbang-timbang agar bisa seimbang antara kewajiban takrim yang harus dilakukan oleh orang tua dan birrul walidain yang harus dilakukan oleh anak-anak, oleh para putra, itu ternyata kalau kita timbang-timbang ya seimbang. Kalau tadi dikatakan bahwa kita punya program untuk menciptakan khairu ummah, ini yang berkewajiban menciptakan khairu ummah utama adalah orang tua, karena orang tualah yang akan membentuk karakter, akhlak, kemudian perilaku anak-anak itu sehingga bisa menjadi khairu ummah. Sudah banyak sekali kita temukan atau hadis-hadis Rasul, anjuran para ulama, dan bahkan cerita-cerita. Wah, sangat banyak sekali yang semuanya itu mengarah kepada kebaikan atau kewajiban kita, kewajiban orang tua yang mesti harus dilakukan kepada anak-anaknya. Mari kita seimbangkan. Saya awali dari kenapa kita mesti harus taat pada orang tua. Ya karena orang tua itu yang melahirkan kita, susah payah melahirkan kita, susah payah merawat kita. Salah satu dari nikmat yang tidak bisa kita lepaskan sepanjang kita hidup adalah karena orang tua. Sebab lantaran orang tua kita bisa menjadi ada. Tidak ada orang tua kita tidak akan ada. Ini kalau terus diteruskan ke atas, orang tua itu adalah sebagai perwujudan dari nikmat Allah yang namanya nikmatul ijad. Allah itu memberi nikmat kita diwujudkan di dunia ini tanpa kita pesan. Jadikanlah kami seorang laki-laki, seorang perempuan yang cantik, laki-laki yang tampan. Gak pernah pesan seperti itu. Berilah kita akal yang sempurna ya Allah. Tapi tiba-tiba kita dijadikan oleh Allah menjadi seperti ini, menjadi ahsani takwim. Maka dimanapun sebenarnya kita membawa nikmat Allah itu, konsekuensinya kita mesti harus bersyukur. Nah, ijadullah di dalam Allah mewujudkan kita ini melalui orang-orang tua itu. Ya, di samping kita tahu sendiri bagaimana susah payahnya orang tua ketika mendidik kita, terutama ibu ketika mengandung kita masih menjadi janin di dalam perut ibu. Maka wajarlah jika
Kemudian kita diwajibkan untuk taat berbakti kepada orang tua yang kadang-kadang terkesan kewajiban kita berbakti pada orang tua itu sampai melanggar hak asasi kita. Misalnya kita punya hak asasi memilih pasangan, tapi ternyata orang tua tidak boleh, ya terpaksa kita harus menggagalkan rencana kita, terpaksa kita harus meninggalkan pilihan kita karena orang tua tidak mengizinkan. Sampai subhanallah banyak hal dan dalam hal ini banyak cerita di dalam hadis seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau punya istri, sementara Sayyidina Umar tidak senang dengan istrinya. Kemudian Sayyidina perintahkan pisah istrimu, tapi Ibnu Umar tidak mau melakukan. Akhirnya lapor pada Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar, Ibnu Umar kepetuk Kanjeng Nabi, sekaligus diperintah oleh Nabi, furqah istrimu karena orang tuamu tidak ridho. Sampai seperti ini kewajiban kita kepada orang tua. Bahkan ketika ada seseorang akan berangkat perang, izin pada Kanjeng Nabi, ditanya oleh Nabi, kamu masih punya orang tua? Masih. Nah, pulanglah. Perangmu yaitu dalam rangka birrul walidain, diwujudkan dengan bentuk birrul walidain. Subhanallah, sedemikian hebatnya hak orang tua. Nah, ada lagi sebuah hadis yang mengatakan seorang laki-laki matur kepada Abi Darda, saya punya istri tapi ibu saya perintah saya untuk menalak istri saya. Ini bagaimana Abu Darda? Saya harus bagaimana? Kemudian kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah tengah-tengah pintu surga. Silahkan akan kamu sia-siakan pintu surga itu atau akan kamu jaga sebaik-baiknya. Ketika kita punya orang tua sudah sangat sepuh, sudah sangat uzur. Kanjeng Nabi pernah juga dawuh, rahima anfu rajulin man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilaihima tsumma lam yadkhulil jannah. Sangat merugi, sangat merugi orang yang menangi wong tuane dalam keadaan sepuh kok tidak bisa membuat lantaran dia masuk surga. Ini artinya adalah orang tua itu sebagai pintu masuk surga bagi kita. Di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas juga dikatakan tidak membedakan antara orang tua yang muslim dan orang tua yang kafir. Kewajiban kita berbaik, berbirrul walidain masih harus kita lakukan. Sebagaimana dalam ayat surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksa-maksa kamu agar kamu, maka jangan kamu ikuti. Fala tuti'huma wa sahibhuma, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keinginan orang tua yang mengajak kamu syirik. Namun demikian, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah orang tuamu itu dengan cara yang baik. Nah, demikian hebatnya hak-hak orang tua yang harus kita penuhi, dan kita diperintahkan juga untuk sering-sering berdoa, mendoakan orang tua kita. Kama rabbayani shaghira, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihani ketika kami masih kecil. Pernah juga ini Al-Asma binti Abi Bakrin matur pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ibu saya itu orang musyrik, ibu saya itu orang kafir, apakah saya boleh bersilaturahim kepada ibu saya? Kanjeng Nabi tetap perintahkan, bersilaturahimlah kepada ibumu, berilah apa yang ingin kau berikan kepada ibumu. Nah, inilah
Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita kepada orang tua untuk kita birrul walidain. Kemudian kita akan bertanya, imbalannya di samping orang tua itu telah melahirkan kita, menjaga kita ketika kita masih kecil, melayani kebutuhan kita, apalagi di antaranya. Dan ini yang harus dimengerti oleh orang tua, bahwa kita sebenarnya punya kewajiban-kewajiban yang banyak kepada anak kita. Di dalam runtutan di kitab Tarbiyatul Aulad, di sana bahkan sejak awal kita mencari istri itu pun sudah diarahkan. Jadi pilihlah kemana kamu akan meletakkan benihmu itu, kepada wanita yang dzatid din, yang punya agama kuat. Seolah-olah ada apa ya, ada satu request dari anak. Jika kebetulan kita memilih seorang ibu yang keliru, seolah-olah anak itu mengatakan, wahai bapak, kenapa kamu menanam saya di tempat yang tidak baik? Seolah-olah seperti itu. Dalam hadis sering kan Nabi menganjurkan supaya kita ini milih di mana tempat benih kita nanti akan kita letakkan. Ini sudah sejak dari awal orang tua mesti harus memperhatikan kepada anaknya. Belum lagi kalau menurut tradisi Jawa itu biasanya anak kalau sudah usia 9 di dalam kandungan, usia 9 bulan, ya didoakan, mesti didoakan, harus didoakan anak saya ini nanti menjadi lahir selamat, sempurna, menjadi anak yang manfaat hidupnya, anfa'un nasi linnas. Kemudian ketika anak itu lahir, begitu lahir dianjurkan oleh hadis supaya diadani kuping tengen dan diadani kuping kiwa. Begitu cenger itu dalam hadis ada adzana Rasulullah fi udunai Hasan wa Husain, ketika Hasan Husain itu lahir. Agar apa? Agar kalimat yang didengar pertama kali oleh anak itu adalah kalimat syahadah, sebelum setan itu mendahului dengan suara-suaranya yang kumbang, suara-suara yang mengajak kita tersesat. Nah, maka ini sebagai kewajiban orang tua. Jadi tidak enak-enakan orang tua kudu ditaati tanpa harus melakukan kewajiban-kewajibannya kepada anak. Di antaranya lagi ini saya baca kitab Tarbiyatul Aulad, ini orang tua harus bisa memberikan apa itu namanya, nama, harus memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Karena apa? Ya karena Nabi pernah bersabda, hasinu asma'akum wa asma'i abnaikum wa asma'a abnaikum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nek gawe jeneng anak iki diapekno, namamu dibuat yang baik, juga nama-nama anak-anakmu, karena besok kalian akan dipanggil pada hari kiamat sesuai dengan namamu dan nama bapak-bapakmu. Bahkan Kanjeng Nabi tidak sekali dua kali, sering merubah nama sahabat-sahabatnya yang namanya itu tidak punya arti yang baik. Kalau kita kaji sebenarnya nama, di dalam nama itu ada pesan orang tua, ada wasiat orang tua. Kenapa saya diberi nama orang tua saya dengan nama Haris? Haris itu kalau tulisan nama saya itu pakai sop belakangnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun. Itu yang maknanya semangat, senang. Saya ingat pada waktu itu saya itu keset sekali. Keset, saya dimarahi oleh orang tua saya. Kata beliau, awakmu kita jengeni Haris dan semangat itu malah keset kaya ngono gitu. Saya sadar ternyata ketika orang tua memberi nama kepada kita, di sana mengandung pesan-pesan, ya pesan-pesan spiritual. Ini Pak Wakil Rektor di Paringi Asmo, Muhammad Komarudin. Kenapa orang tuanya memberi nama Komarudin? Berharap agar nanti Pak Wakil Rektor itu bisa menjadi seperti rembulannya agama, artinya memberikan penerangan, pencerahan. Coba namanya siapa-siapa, tapi ini sekarang orang tua tidak ada pikir kayak begini, asal keren ditiroke karo namanya artis-artis. Ya ini namanya kewajiban yang belum dipenuhi. Kanjeng Nabi pernah merubah nama seorang, ditanya jenengmu sopo, kulo Hazan. Kanjeng Nabi nami kulo Hazan, itu maknanya susah, jangan Hazan, saya rubah namanya Sahal. Ngengkel itu sahabat, nggak mau Kanjeng Nabi, saya tidak akan merubah nama yang sudah diberikan oleh orang tua saya. Ayo silahkan. Akhirnya orang itu sepanjang hidup ini susah terus uripe,
ruwet terus mergo jenengane azan. Maka mari sekarang kita kembali kepada diri kita, pada nama kita sendiri-sendiri. Apa kira-kira ono jeneng-jeneng sing ruwet, apa-apa diganti sekarang. Kalau perlu akekoan lagi biar mayoran terus kita. Kemudian apalagi kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan. Nama harus baik. Kemudian kalau sudah sampai 7 hari dicukur rambutnya, dan sebobot rambut itu diminta kita untuk orang tua untuk membayar, untuk memberikan sedekah berupa perak atau berupa emas. Ada hadis digadaikan dengan akikohnya. Kalau ini hanya khilaf antara ulama, sing lanang wedhus loro, sing wedok siji. Kenapa mesti begitu? Ini nanti di tempat lain kalau mau diskusi soal itu, kenapa sing lanang loro sing wedok siji. Ya karena tenaganya wong lanang itu lebih kuat dibanding tenaganya wong wedok, lagi itu aja. Kemudian dicukur rambutnya itu pun juga diatur di sana. Saya pernah tanya kepada seorang dokter. Pak dokter ini Rasulullah anjurkan supaya nyukur pelontos pada anak-anaknya ketika usia 7 hari, bahkan ada yang menganjurkan setiap 7 hari dicukur pelontos sampai 40 hari. Dokter itu bilang ya karena bisa membuka pori-pori di kepala ini, kalau kena angin yang segar nanti otak akan bisa menjadi sehat. Tapi jangan sekali-kali dicukur kuncung. Dulu di tradisi tempat saya itu anak-anak kecil dicukur kuncung, dijehno sithik ning ngarepan begitu, kabeh dipelontos. Nah Rasulullah anil qaz'i, Rasulullah melarang jangan sampai anak-anak kita cukur kuncung, sebab itu akan membawa pelajaran. Seolah-olah kita mengajari anak kita untuk tidak adil. Wong rambut kabeh dicukur kok ijo ono sing diturahake. Dan ini juga menunjukkan bahwa Islam itu harus luwes, harus pantes. Seperti tai lalat begitu. Nek kumpul karo wong niku nyenengake ndadekke manise pertemuan itu, kumpulan itu. Aja malah sing ndadekke olok. Kabeh wis pantes, kabeh ono siji sing lucu cukur kuncung. Itu. Jadi Islam itu menghendaki kita selasi menjadi orang yang luwes dan pantes. Nah, yang paling penting lagi adalah nanti setelah kita, anak-anak kita itu menjadi orang yang sudah mengerti, sudah harus diberi pelajaran. Nah, ini kewajiban yang paling berat bagi orang tua. Bagaimana membentuk anak itu bisa khairu ummah di situ itu. Dan ini diawali pertama dari rumah, terutama ibu. Sebab ibu adalah madrasatun ula, madrasah yang pertama. Sebelum anak itu belajar di mana-mana, pertama kali belajar pada ibu. Bukan sekedar belajar bicara, tapi juga belajar dalam perilaku. Maka madrasatun ula, ibu adalah madrasah yang pertama. Sehingga kalau di sini gagal, maka keluarnya akan menjadi generasi sulit, akan bisa menjadi generasi khairu ummah. Sebab yang namanya masih anak-anak itu bila bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia akan melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang lain, yang pernah dilihat dari orang lain. Cuman itu saja patokannya. Mbok iki bahaya, mbok iki ora. Kalau orang lain melakukan, saya melakukan. Saya itu sering survei di pesantren saya itu. Kalau awal tahun Mbak Wakil itu anak-anak kecil setingkat sanawiyah banyak sekali. Anak sekian banyaknya itu punya pikiran, punya akhlak, punya ucapan yang berbeda-beda. Ono sing kasar, ono sing menengan, ono sing nek ono jamaah sregep digugah kon tangi rewang ibu sregep. Tapi ono sing satene ku naudzubillah min zalik. Pernah saya sampai sumpah iki perkara apa? Ono sing senengane padu tukaran karo kancane. Saya perintahkan kepada pengurus yang senior, coba kowe iki marane nggone omahe kono. Iki ning omahe kono apa bocah kok kaya ngene iki. Subhanallah, anak yang saya utus untuk silaturahim ke orang tuanya enggak jadi masuk ke rumahnya. Karena apa? Karena begitu akan masuk sedang mendengar kalau suami dan istrinya, bapak dan ibunya itu sedang padu, lagi padu begitu. Jadi orang sudah merbu karena bapak ibu ini lagi padu. Nah, saya pikir, oh jadi anak itu bisa menjadi senang padu, senang nasi itu karena di rumahnya setiap harinya sering melihat orang tuanya itu padu. Maka jangan sembrono. Ketika seorang tua sedang padu, anaknya melek, anaknya masih melek, tunda dulu. Pak nih, mandek sih anaknya melek naik ke rumah. Engkau bayang sana itu terus kemana? Misalnya kayak begitu. Ya karena untuk menghindari hal-hal yang dilihat oleh anak yang sifatnya itu negatif, karena tidak secara langsung ini akan membentuk karakter anak. Sebab namanya tabiat itu tercipta sejak anak itu masih kecil, sejak anak itu belum balik, istilah tabiat itu tercetak. Kalau
Orang Jawa mengatakan nek watuk ana tambane, tapi nek watek niku wis ora ana tambane. Watek itu terukir sejak dia kecil. Sebelum balik, maka Kanjeng Nabi mengatakan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, karena kalau sudah terukir sulit untuk dihilangkan. Kemudian masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang harus menjadi tanggung jawab orang tua. Ya masalah mas'uliyatul akhlak, tanggung jawab akhlaknya anak. Mas'uliyatul khuluqiyah, mas'uliyatul sikhiyah, sehatnya anak itu juga tanggung jawab orang tua, sehat fisiknya, sehat rohaninya, kebaikan anak ketika kumpul orang banyak, ini semua menjadi tanggung jawab orang tua itu semua. Jadi satu ketika jangan mentang-mentang menjadi orang tua mena-mena dewe memerintah anaknya harus kamu taat kepada saya, sementara dulu pada saat kecil orang tua tidak memberikan arahan kepada anaknya untuk bagaimana bisa menjadi anak yang baik. Anak itu kalau sudah baik, tahu tentang agama, menjadi khairul ummah, tidak usah diperintah aja lah, sudah tahu dia baca Quran, nek maca Quran itu seperti ayat tadi yang dibaca pasti dilakukan oleh anak, karena anak itu kita didik sejak kecil. Inilah yang saya maksud dengan keseimbangan, tawazun baina birril walidain wa takrimil aulad. Harus ada keseimbangan. Maka ketika tadi saya mengatakan bahwa di dalam sebuah hadis Sayyidina Ibni Umar itu pernah diperintahkan oleh Rasul untuk menalak istrinya karena ayahnya yang namanya Sayyidina Umar tidak setuju. Ini ulama punya pertimbangan, harus dipertimbangkan sampai sejauh mana takwa orang tua itu dan wirainya orang tua itu. Kalau memang orang tua tidak ngerti, misalnya orang wong tua bojomu begat sebab bojomu itu wong sing ngapal Quran, wong sing ngapal Quran gak bisa nyambut gawe, misalnya tidak bisa berbuat apa-apa dia di dalam soal peningkatan ekonomi. Nah, kalau ada seperti ini harus dipertimbangkan karena orang tua tidak tahu. Banyak yang seperti itu dari kalangan orang-orang, kalau cari istri dari kalangan orang-orang yang punya, orang yang terhormat, sementara orang tua tidak mempertimbangkan agamanya. Yang penting dia sarjana, dia bisa kerja, dia cerdas, salah tidak teratur, kemudian itu yang menjadi pilihan orang tua. Sedangkan kita punya keinginan bagaimana istri saya nanti benar-benar bisa menjadi istri solehah, taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak serta-merta harus diikuti itu orang tua. Nah, biar seimbang begitu, nggih, para bapak, para mahasiswa, mahasiswi. Ini itu menit napa pun teh. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan. Kadang-kadang kasihan. Subhanallah. Semula itu sudah rukun, baik-baik, sudah tertib. Suaminya, anaknya sendiri ya sudah merasa nyaman dengan istrinya itu. Tiba-tiba orang tua perintahkan karena rasa tidak senang, karena rasa ego saja. Pegat bojo. Niki terus pundi kiai wong bojo kula niku saking pesantren kok tiba-tiba orang tua. Lah maunya orang tuanya gimana? Ya maunya istri saya itu mesti harus orang yang cakep, bisa bekerja, bisa mandiri. Yes, tidak pikir itu sembayang atau tidak, sergap atau tidak sembayangi. Ini itu pundi kiai. Kalau itu perlu dipertimbangkan, karena memang dalam kondisi seperti ini orang tua tidak ngerti, perlu diberi pengertian. Memang iya betul haknya orang tua itu sepintas itu lebih tinggi daripada haknya anak, sehingga tidak ada keseimbangan. Tetapi kalau kita juga tuntut orang tua yang minta di birrul walidain seperti itu, ini mesti harus mengarahkan kepada anaknya. Bagaimana keseimbangan kita kalau kita simpulkan lagi kembali kepada sebuah hadis, malam yarham shaghirana walam yuwaqqir kabirana falaisa minna. Siapa orang yang tidak menaruh rasa belas kasihan kepada anak-anak kecil dan tidak hormat kepada orang tua, maka tidak termasuk orang yang mengikuti sunnahku. Nah, irham rahmus shaghirah itu artinya mengarahkan, memuliakan anak itu artinya mengarahkan anak menuju kepada anak yang punya akhlakul karimah, yang punya ilmu, ya punya anak yang anak yang tertib, yang sempurna lah. Itu kewajiban orang tua. Maka jangan pernah orang tua itu merasa resah, merasa marah-marah karena anaknya tidak ikut. Lah kan ikut piye wong dulu arah pendidikannya tidak searah dengan keinginan orang tua. Anaknya orang sembahyang di sana ini, tapi biar gue nyekolahno nggak pernah mikir itu sekolahnya di mana, nggak pernah mikir, nggak pernah merintah ayo sholat, nggak pernah mengawasi, tiba-tiba menuntut kowe kudu sholat, ya sulit ini. Kecuali kalau di sana ada hidayah Allah sendiri. Maka ini generasi ibu-ibu saya sarankan memang
kita sebagai orang tua ini memang hak menuntut birrul walidain, anak-anak kita taat kepada kita. Tapi kita harus ingat bahwa anak-anak juga punya hak yang harus dilakukan oleh kita, yaitu menjaga kesehatan jasmaninya, pendidikannya, akhlaknya, ilmunya. Itu adalah tanggung jawab jenengan. Kalau ini sudah sampai lakukan, silahkan kalau mau marah anaknya tidak mengikuti perintah jenengan. Tapi kalau ini tidak dilakukan, anak diwakno wae umbar sakarepe dhewe, tiba-tiba saya menuntut kamu harus taat pada saya, ya sulit itu akan terjadi. Maka keseimbangan itu harus ada. Nah, semantan sudah cukup banyak Pak Wakil Rektor apa yang kami sampaikan. Apa biasanya ada diskusi? Enggak ada nih. Mudah-mudahan enggak ada Pak. Nggih. Saya cukup sekian, mohon maaf ya. Sebenarnya ya semua yang disampaikan ada ayat-ayatnya, ada daun-daunnya, ada hadis-hadisnya. Tapi kalau itu diungkap semua ya karena sisakan barbar. Insya Allah apa yang kami sampaikan sudah bisa ditangkap sebagai kesimpulan tawazun, keseimbangan antara birrul walidain dan takribil aulad. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup dengan doa, dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya, oke, satu atau dua, dipersilahkan. Oke. Dimohon bisa berdiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.